Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi di YouTube aku. Nah, jadi kali ini aku mau ceritain gitu. Kan di penjara itu makanannya seperti apa sih? Orang-orang yang belum pernah masuk pasti penasaran dan pengen tahu seperti apa. Nah, itu adalah istilah kita di dalam itu namanya nasi cadong alias nasi penjara alias nasi yang dijatah yang diberikan kepada para tahanan gitu. Jadi berapa porsinya, menunya apa aja, itu kita dikasih setiap harinya. Pastinya beda dengan makanan kita di luar dong. Bisa pakai keju, mungkin aja bisa pakai makanan daging yang gede. Nah, kalau makanan penjara itu ada standarnya dan mungkin ada gizinya, tetapi tidak berlebihan seperti keinginan kita gitu ya. Benar-benar namanya nasi penjara lah, bumbunya juga seadanya, porsinya juga sedikit, tapi kurang lebih nggak tahu kan kira-kira kayak gimana sih gitu nasi cadong gitu. Nasi cadong alias nasi penjara yang alhamdulillah aku makan terus setiap hari itu nasi cadong, karena memang itu jatah kita yang diberikan oleh negara itu. Jadi dan selalu habis karena mungkin aja dari situ ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masing-masing para tahanan gitu. Walaupun wujudnya hanya simple nasi penjara yang pucet tanpa bumbu, porsinya sedikit, tidak ada rasa, tetapi itu insya Allah ada keberkahan yang Allah berikan kepada setiap tahanan. Karena kan setiap tahanan itu orang yang tidak merdeka ya, artinya orang yang hak-haknya dicabut karena sedang bermasalah dengan hukum, fakir akan kenikmatan-kenikmatan seperti orang-orang yang ada di luar gitu loh. Jadi aku yakin banget di dalam nasi cadong walaupun sedikit, walaupun rasanya hambar, tetapi ada keberkahan yang tersimpan di dalamnya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa sih nasi cadong ini, aku akan langsung terjun ke dapur, kita lihat bikin proses nasi cadong yang benar-benar mirip seperti nasi penjara yang biasa aku makan setiap harinya. Nasi cadong, lauknya apa, nasinya apa, porsinya seperti apa, langsung aja kita menuju ke dapur untuk kita bikin imitasinya atau yang persis banget seperti nasi cadong. Sampai rasanya pun aku bikin persis. Langsung aja kita ke dapur ya. Nah, ini sekarang kita udah ada di dapur untuk melihat nasi cadong seperti apa. Bersama dengan Rudi. Halo. Rudi Hairudin. Siap. Nih Rudi, sini deh. Kita lagi mau bikin nasi cadong, Rud. Oh. Seperti yang gue bilang ini. Oh, ini namanya nasi cadong? Iya, nasi cadong itu nasi penjara. Jadi nasi, telur, sayur, dan ikan. Ikannya udah tuh kayak gini doang nih? Kayak gini doang. Ikannya tuh segini. Jadi kelingking. Satu ruas. Ini emang, dan ini memang tidak ada bumbu ya. Soalnya kalau enak nanti orang malah seneng di penjara masuk ya? penjara gitu. Jadi memang harus porsinya segini. Tapi nggak kenyang gitu atau? Ya memang ini jatah kan, tahanan itu ada ribuan. Kalau misalnya satu tahanan segini makannya. Iya, pemerintah juga lumayan ini ya. Iya, nih ini makanan ini segini. Cukuplah untuk ini, kita cobain yuk. Ini nasi, telur rebus, ikan tongkol, dan buncis oseng. Jadi nggak ada bumbu yang terlalu gimana, ya memang begini standarnya. 11-12 sama rumah sakit ya? Ah iya gitu, walaupun sedikit tapi tetap ada gizinya, ada telur, ada ikan, ada sayur gitu. Tapi rasanya ya nggak bisa kita kayak di restoran request gitu ya, nggak bisa pakai ya? keju nggak bisa. Namanya juga penjara, biar kapok gitu ya orang yang masuk penjara. Kita masuk ke atas lagi, kita cobain sama-sama ya. Yurut, ini asisten andalan gue. Ini dia makanan nasi cadong ala Rudi Hairudin yang udah kita bener-bener porsinya sama, rasanya juga
benar-benar disamain, dan bumbunya juga limit, sedikit bumbunya ada tapi sedikit gitu. Kita makan Ruth, cobain walaupun gue belum pernah di penjara. Enjoy. jangan sampai ya. Iya. Cukup gue aja, dan pertama dan terakhir kalinya. Ini makan kayak gini bener-bener setiap hari kita dikasih makan kayak gini, pagi, siang. Kalau di Polda 2 kali. Kalau di Polda. Siang sama sore. Kalau di Pondok Bambu 3 kali, pagi, siang, sore. Tapi itu pasti kayak gini menunya Iya. atau mungkin kalau ganti-ganti paling ininya nih buncisnya nanti ganti jadi toge. Gitu, jadi bayam atau jadi apa, nanti ini ikannya ikan tongkol, ikan terbang tuh, ikan apa sih, ikan selar, kayak gitu-gitu. Oh, ayam gitu, daging tuh enggak pernah? Lebaran pernah. Oh, kalau lebaran. Iya, Idul Fitri lebaran. mungkin. Tapi sih sekarang katanya sih udah mulai ini ya, udah mulai bagus gitu, udah mulai ikan lauknya, tapi tetap ini standar penjara ya begini, nasinya, telurnya juga tanpa bumbu, jadi nggak ada tuh telur balado gitu, nggak ada. Jangan harap ya. Jangan harap. Jadi telurnya kalau nggak telur rebus ya telur di dadar polos gitu. Tapi Kari sendiri di sana makan nggak sih atau enggak? Makan dong. Mau nggak mau ya, kalau atau enggak, enggak? kita mati kalau nggak makan, mati Ruth. Kita makan, jadi gue sambil di dalam itu gue sambil makan sambil nangis, karena ya Allah, biasa di luar kita bisa pesen Apa yang kita mau ya? online gitu kan, pizza, sushi, ya makanya enak. Ini kayak orang sakit ya? Ya bayangin 1 tahun 4 bulan gue makan kayak gini terus. Jadi sayurnya benar-benar pakai dioseng minyak aja gitu, nggak ada cabai, nggak ada pedes. Terus pasti kangen ya? Waktu di sana gitu kangen sama makanan-makanan yang Kangen lah, iya. Pengen makan kayak bakso gitu kan, siomay. Kangen banget. Pernah sekalinya pada saat Idul Adha ya, itu kita dikasih daging kambing. itu hari-hari tertentu aja gitu ya? Jadi nasi, daging kambing 2 tusuk. 2. nasi sama daging kambingnya 2 tusuk sate gitu. Itu mewah tuh makanan Paling ya. mewah. Sama lebaran rendang. Ya Tapi, pokoknya hari-hari raya gitu ya. Hari-hari raya, tapi rendang cuman kecil. Nah cuman ada beberapa, kalau hari Jumat nih misalnya, ada yang misalnya mantan tahanan mau menyumbang gitu ke tahanan, ada kadang kita dikasih nasi kotak. Itu pun yang gue lakuin juga gitu, setiap hari Jumat. Jadi kita bikin makan nasi kotak, bagikan ke seluruh tahanan. Nah itu lumayan tuh, ada bumbunya, ada ayamnya, Lumayan enak deh ya, iya, lumayan karena enak. memang itu dari luar pesanan dari gitu. orang perorangan yang memang untuk menyumbang untuk makanan tahanan seperti itu. Tuh, Kari sendiri aja lahap banget. Nggak ngebayangin. Bener. Kalau ya setahun gitu ya, makan kayak gini terus. Namanya kita biasa dilayanin, biasa Ruth, gue pengen Apa gitu salad, ya. pengen jus, pengen bikin bolu, bikin puding, semua Ada ada. ya, Iya. selalu. Iva kayak ini kemarin asisten gue kemarin, jus, buah, segala macam buah ada di mobil standby apa. Ini sekarang boro-boro makanan kayak kalau udah di tahanan itu tuh nggak, yang paling membahagiakan adalah ketika kita dibesuk. Kalau dibesuk tuh kayak ya Allah, kayak apa sih, kebahagiaan yang paling top, dibesuk dan dibawain makanan. Kayak rezeki Sama yang runtuh besuk, datang gitu ya. Karena apa? Dari dibesuk orang dari luar itu kita kayak waktu berjalan cepet.
terus ngobrol nggak berasa gitu. Kalau daripada kita jenuh di dalam, apalagi pas COVID begini, kadang datang gitu ya, mau nggak mau makan kayak gini. Iya, makan kayak gini, pikiran jenuh, kadang-kadang kita stres, akhirnya jadi muka kita kusam, jerawatan, kan pengaruh dari situ juga, psikologis kita terganggu. Jadi yang paling ini ya buat teman-teman, kalau misalnya ada teman yang masuk penjara atau apa, teman dekat atau keluarga, itu harapan untuk dibesuk itu sangat Sangat besar. Sangat besar. Kalau dia besuk tuh kayak kebahagiaan tersendiri gitu loh. Makanya orang-orang tuh senang banget kalau misalnya dibesuk, dan sedih kalau misalnya pas udah selesai besuk, udah ya kita pulang ya. Aduh, kayaknya orang itu harus pulang, harus kembali ke rumah, gitu. Berkegiatan bebas. Dan kita sekarang kembali cuman ke sel kamar. Paling yang bisa kita lakuin hanya sholat, ngaji, puasa, baca buku, tidur, makan lagi. Tapi makan nunggu jamnya, ada jam-jamnya. Kalau jamnya belum jam makan ya, walaupun lapar ya tetap kita harus tetap tahan. Seperti itu. Jadi penting banget buat teman-teman kalau ada yang pernah musibah, jangan pernah menjauhi ya malah ya. Iya, jangan pernah menjauh. Salah satunya seperti Rudy. Rudy ini dari sebelum gue masuk ya, dia kerja di sini jadi asisten. Semua bisa gitu. Semua jadi asisten, ngantar syuting, setia, ya kan. Pada saat syuting, sebelum syuting, terus pada saat gue masuk itu gimana, Ruth? Diceritain di rumah gimana? Ya lumayan sedih gitu kan, istilah, walaupun dititipin Aaron gitu, walaupun hanya sebatas kerja atau sebatas ini, tapi udah kayak ini aja, udah kayak keluarga gitu, udah ngerasa. Jadi Aaron tuh udah kayak ya dia sendiri atau apa gitu. Jadi bener-bener sempet kacau juga gitu istilahnya. Kakak masuk sama abang gitu, wah gue mau kemana nih gitu, gue gimana nih gitu kan, sempet kayak gitu aja sih istilahnya. Dan dia juga sempet nyari-nyari kerjaan ya. Bayangin Rudy tuh pas di dalam setahun 4 bulan aku gak ada merhatiin, pernah gak dibayar gajinya ya selama 6 bulan, sama beberapa bulan, tapi dia tetap setia dan nggak pernah ke tempat lain gitu. Tapi gue juga mau nanya, kok kenapa lu nggak nyari kerjaan kayak gue lah kan, sedangkan dia juga kenalannya kayak artis-artis banyak gitu kan, tapi tetap malahan lu jualan ya. Jualan tuh, jualan apa aja tuh dari mulai gue masuk sampai gue keluar, lu udah pernah jualan apa aja tuh? Jualan apa aja? Jualan mangga, jualan kopi keliling, pakai motor. Ya aku pikir sendiri. Aku pikir buat bertahan, karena ya nyari kerjaan mungkin gampang, tapi kan nggak mungkin yang nyari nyaman, yang nyari enak gitu kan, dan peduli. Dan kebetulan ya alhamdulillah kayak Bang Pablo, walaupun mungkin keras, tapi dia peduli lah gitu sama aku gitu, walaupun cuma asisten, tapi kayak Kare gitu peduli gitu. Jadi itu yang membuat aku tetap bertahan, nunggu Kak sama Bang Pablo. Dan dia sempet karena kerja di luar juga ya sama orang ya. Iya, sempet berapa kerja. Lama tuh yang kerja di BSD tuh. Sempet berapa bulan ya? 2 bulan cuma. Kenapa nggak lanjut? Padahal kan lagi cari kerjaan susah. Ya itu yang ya yang aku bilang gitu, nyaman dan nggak nyamannya gitu. Jadi lebih baik mungkin dagang atau apa gitu kan. Sendiri gitu ya. Sambil nunggu. Apa yang bikin lu, walaupun udah tahu kita kena kasus, terus setia nungguin gitu, apa yang bikin lo ya udah deh gue tungguin, gue balik lagi gitu, sementara banyak orang-orang yang ninggalin gue gitu sama abang kan. Dari masuk kita tahu orang-orang mana yang mentalnya gitu, nyalinya nggak seperti lu, dan ketulusannya nggak seperti lu gitu. Tetap lu tungguin kita sampai keluar dan bantu bener-bener tulus. Apa yang bikin lu padahal kan abang suka marah-marah, gue juga kadang-kadang suka marah-marah. Ya itu ketulusan kayak Kari juga sama Bang Pablo juga gitu, yang kadang-kadang
kasih masukan, kasih saran ke aku seperti apa, ngelarang aku seperti apa. Itu kan udah kayak saudara gitu. Jadi nggak hanya kepentingan kerjaan doang gitu, tapi pribadi aku sampai pribadi akunya dilarang A, dilarang B, lo harus begini. Itu kan ya sesuatu yang plus lah gitu ya buat aku gitu, karena selain kerja tapi ada perhatian gitu. Jadi dan aku yakin semua orang juga pernah salah gitu, terus dan aku yakin juga kesalahan itu kan mungkin bukan segala hal gitu, tapi yang pasti karena kebaikan aja sih yang aku pikir dan ketulusan. Gue teringat waktu dia dikejar-kejar rentenir ya. Itu Akhirnya ini kok orang kok diem aja, gak kayak ada beban pikiran gitu. Terus izin mau apa, akhirnya pinjam duit dia untuk membayar rentenir yang bunganya berapa persen waktu itu? 30 ya? Iya 30. Bunganya 30%, bayangin. Padahal utang pokoknya itu hanya seberapa juta, di bawah 5 juta. Tapi 30% dan dia terus bayar bunga. Akhirnya aku sama abang tersentuh lah. Kok dia jadi kayak riba kan itu ya. Akhirnya kan dia jadi punya uang hanya untuk membayar bunga. Akhirnya pada saat itu si rentenir itu dipanggil, datang, kita lunasin utangnya Rudi, dan dia putus hubungan dengan si rentenir itu, tidak ada lagi hutang piutang. Jadi Ruth udah stop, jangan minjem uang sama orang seperti itu, karena itu satu, secara agama juga dosa. Riba itu kan nggak boleh, dilarang. Yang kedua, terlalu memberatkan hidup gitu kan, kayak gitu nggak bener lah hidup kayak gitu. Akhirnya udah dia stop utangnya, kerja di sini gitu. Walaupun gue selama jadi bos lu ya sering marah-marah, terus juga belum bisa memberikan yang terbaik lah buat karyawan-karyawan yang is the best. Ada Biba, ada Indra, ada Rudi, ada juga Yoko, ada Firda, semua baik-baik pada saat persidangan juga datang dan support. Itu terima kasih banyak ya Ruth. Sama-sama. Gak akan pernah gue lupa kebaikan lo, Biba. Jadi makanya sampai sekarang itu, kalaupun aku ada rezeki, pasti itu orang pertama yang aku ingat itu pasti Rudi, Biba, Melon. Yang sisanya mungkin ada Pak Yoko sama Pak Firda, mungkin nanti tunggu Pablo keluar kalau itu ya. Cuman 3 orang ini yang nggak akan pernah putus, nggak akan pernah komplain walaupun dia melakukan kesalahan yang misalnya ngegoreng gosong lah, atau misalnya lupa ngangkat baju, hal kayak gitu, nggak akan pernah. Kalau ada rezeki ya pengen ngajak dia sama Biba, sama Melon, sama umroh, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Pengen ke Bali juga, mudah-mudahan. Semoga lancar. Maksudnya sampai dia mudah-mudahan nanti nikah, amin, punya amin. anak, tetap baik itu. Karena pada saat di penjara ya, aku tuh ngerasain ada orang-orang yang lebih dari keluarga kita gitu loh. Bener-bener keluarga kita sendiri memang bener baik gitu, darah ya, hubungan darah atau keluarga, tapi ada orang-orang yang lebih dari keluarga. Ini terbukti gitu, Allah kasih anugerah, rezeki, rahmat, bukan hanya dalam bentuk uang, tapi karyawan yang baik, karyawan yang setia, karyawan atau teman yang memang benar-benar bisa support dengan tulus, bukan hanya karena uang. Dan itu 1001, itu jarang sekali di dunia ini. Dan alhamdulillah aku punya orang seperti itu sampai sekarang. Walaupun kita keluar tidak, keadaannya nggak seperti dulu lagi, artinya harus berusaha lagi, tapi dia tetap ada gitu. Dan 2020 masih ada orang kayak gini, Masya Allah, bener-bener luar biasa, bener-bener hebat, bener-bener semoga Allah balas kebaikan lu lebih dari yang lu kasih ke gue. Amin. Ya karena aku nggak bisa, ya itu dia, aku nggak bisa ngasih apa-apa gitu kan.
istilahnya aku nggak bisa ngasih mungkin materi atau apa nggak bisa lah, keadaan aku juga kan kayak gini gitu. Dan dia nggak komplain apa-apa dan selalu ngikutin, nggak pernah marah, nggak pernah diambil hati gitu ya kita ngasih tahu Ruth ini begini kadang-kadang abang juga ngasih tahu begini kan, tapi dia selalu dewasa dan sabar sama anak-anak juga sayang. Dia bisa masak, bisa bikin kue, bisa nemenin syuting, bisa ngurus anak. Double job nih kalau lu bisa nyetir, gue Sekalian ya. yang mungkin kayak gini bener-bener jarang dicari dan nggak pernah hitungan gitu loh. Kayak apa? Wih, gue kan kerjaan gue cuma di rumah, kenapa gue disuruh syuting? Harusnya kan ditambah gitu loh, double. Terus kan tuh kadang-kadang gue suruh jaga anak, kadang-kadang gue suruh ini dan nggak pernah inian gitu, nggak pernah hitungan dan prihatin, ngeri. Secara fisik dia juga dibawa syuting, oke, gak malu-maluin gitu. Mannersnya ada, sopan santunnya ada, aduh semuanya pokoknya Habibah, Indra Melon itu benar-benar juara, terbukti dan top, narko top gitu. Maksudnya awal-awal kan gue ngerasa semua pembantu selain dia, Habibah sama Indra Melon pada pergi, pada ketakutan, pada kabur, pada mau lagi, Ada hilang, ada hubungannya karena takut katanya gitu, takut keembet, ada masalah dan lain-lain, termasuk ada yang kabur, ada yang hilang, ada yang ya itulah kebodohan mereka. Padahal kan nggak ada hubungannya sama kasus kemarin gitu, mereka kan hanya karyawan. Jadi vlog inilah apresiasi gue sama lu, sama Habibah kalau Indra Melon, dan ada sahabat gue Juwika itu satu. Dia juga pada saat gue di dalam kirimin selalu makanan, dia masak selalu apa, ada, iya gitu. kirimin makanan, buah, bener-bener gizi gue tuh kayak apa, dia mikirin kan, lu di sana makan apa, makan kayak gini misalnya, kalau waktu besuk makannya kayak gini, jadi dia bawain makanan supaya gue jangan makan kayak gini terus, mungkin ada stamina bosen. gitu ya, Iya, supaya ada stamina sehat. dibawain vitamin, dibawain buah kayak gitu. Itu sahabat juga nggak akan pernah gue lupa itu sampai sekarang. Jadi sebenarnya kalau orang-orang yang standby, yang stay selain keluarga ya cuma bisa dihitung sama jari kan, nggak nyampe 10 orang. Itu kita bisa lihat pas kita lagi terpuruk down, iya. Makanya pada saat kita mau tahu teman kita siapa, lu harus lihat pada saat lu ada di titik terendah, siapakah orang-orang tulus itu. Jadi sekalian kita saring gitu, kita filter, oh itu ternyata teman ada di situ. Itu. Jadi makasih banget sama Allah telah diberikan karyawan yang setia, yang baik, yang jujur, yang rajin, yang nurut, yang sopan, yang sayang sama anak-anak, sama kita. Udah kayak apa ya, memiliki lah, saling memiliki. Dia jadi ngeberesin rumah, dapur, apa kayak rumahnya dia sendiri gitu, kayak nggak aduh gua kerja nih harus ngebersihin gitu, kayak nggak beban gitu, harus yang penting gua gajian deh, nggak kayak gitu. Kayak dari rumahnya sendiri lah, dia bersihin, dia rapihin kayak gitu. Dan, ya inilah makanan cadong ya. Penjara yang pelajaran harusnya ya orang-orang yang sebelum masuk, supaya nggak masuk, harusnya harus berpikir ya. ada kayak apa sih kalau kata kita, tur gitu. Tur menjadi tahanan, Study tour menjadi seorang tahanan. Misalnya tahanan. sehari bagaimana dia bisa merasakan di kamar jeruji besi, tidak bisa kemana-mana 24 dengan jam makanan kayak gini, dengan makanan hanya 3 kali atau 2 kali sehari, dan porsi seperti ini. Kadang-kadang kita temuin juga teman-teman tahanan yang satu kamarnya rese. Iya. Ada juga Ruth, nggak seperti di semua film-film, sama gitu ya. Ada juga dia yang kayak bosi, karena misalnya mungkin dia masih udah lama nih, dan ngerasa paling gini gitu. Anak-anak baru tuh pada ngikut, ya ada yang seperti itu. Ada yang juga yang sahabat baik, ada yang rajin ibadah. Di situ tipe-tipenya nih, ada yang rajin ibadah terus. Ada yang ngomongin orang terus, karena dia bete kan, untuk mencurahkannya kan gimana, akhirnya dia ngobrol. Ada juga yang tidur terus, ada untuk membunuh waktu
daripada gue gini, dia berharap dia tidur terus Cepet pas ya. bangun dia udah keluar. Ada juga yang kayak gitu. Jadi macam-macam ya. Bener, pas bangun katanya pengennya misalnya hukuman dia nih setahun nih. Gue tidur ntar mudah-mudahan bangun tahun depan aja gitu. Tidur mulu sampai ada yang misalnya ada yang ibadah, ada yang ngomongin orang, ada yang tidur, ada yang ya dia rajin bersihin apa gitu biar waktu Biar nggak waktu berasa. cepat gitu, nanti udah sore Ya, lagi, pagi lagi. Nyikatin kamar mandi udah bersih 2 jam disikatin lagi sama dia. Coba kalau di luar belum tentu dia mau disuruh, iya kan? Kalau di dalam mah mau aja deh, karena untuk yang penting membunuh waktu biar nggak bete dan hitung-hitung olahraga. Ada juga yang jadi petugas kebersihan kayak nginin lapangan, nyapuin lapangan kayak gitu-gitu. Banyak. Sebenarnya kalau nggak pandemi banyak kegiatan, tapi karena pandemi ini kegiatan juga dibatasin. Besukan apalagi, kasihan banget. Jadi aku sih berharap ya, karena walaupun pandemi masih ada tapi tetap mudah-mudahan tahanan itu tetap bisa ketemu dengan keluarganya. Orang-orang yang lebih minimal sayang. dia ada fasilitas video call secara online yang disediakan oleh rutan tersebut gitu, supaya kan itu kan hak asasi ya, kita ketemu, temu kangen, berbicara dengan keluarga. Itu kan kayak ada asupan nutrisi tersendiri bagi seorang tahanan yang dia kemerdekaannya dirampas lah gitu, istilahnya tidak udah orang yang bukan merdeka lagi. Menurut saya itu menurut gue ya sangat penting untuk menguatkan, iya, untuk sabar ya, atau semua sekedar menghibur gitu kan, artinya cerita lah di rumah begini, oh ya berarti dia merasa kayak dekat, merasa empati dan ininya, rasa oh ya dia masih dianggapnya, rasa dihargainya, karena secara psikis kita benar-benar terganggu, iya, gitu ya. Harus ada ibaratnya nih ya, bisa jadi loh kalau orang keluar dari penjara pun nih kayak gue, secara psikis itu belum pulih, belum normal. Harus kayak didampingin sama mungkin aja psikolog, atau juga mungkin keluarga yang bisa nguatin, atau guru spiritual kayak misalnya Habib, atau masih ada rasa-rasa nggak kepercaya diri gitu iya, ya. kayak kepercaya diri gimana, apa masyarakat bisa terima atau enggak. Terus juga kadang-kadang masih takut gitu, gimana ini takut itu sudah gitu, apa yang berubah di dunia ini gitu loh. Jadi kayak orang dari hutan gitu loh, balik lagi ke sini kayak aduh ini, oh ternyata udah banyak loh aturan, misalnya perbankan nih sekarang di bank nggak boleh begini, oh udah ketinggalan banget zaman, oh dulu masih begini, oh sekarang udah begini. Terus jalanan banyak yang baru, terus naik mobil aja gue langsung enak gitu loh. Karena apa? Gak biasa jalan-jalan kan kita setahun lebih ya. Setahun 4 bulan kita diem di satu titik, di satu kamar. Paling jauh nih dari kamar ke kamar mandi, ya kan, itu jalan. Itu doang. Dari situ, jadi begitu keluar kita perjalanan jauh naik mobil, lumayan. itu perut kayak dikocok, akhirnya minta permen, minta dibeliin permen. Aduh, sempet tuh seminggu 2 minggu tuh gue kayak tiap naik mobil tuh enak gitu kan. Masih terus penyesuaian iya, masih terus penyesuaian ya. Terus pas keluar kayak kok rame orang gitu. Kayak rame banget gitu, maksudnya orang lalu-lalang sibuk gitu loh. Kayaknya kita jalan ditontonin gitu ya. Iya, kayak kok orang-orang pada sibuk gitu ya, pasti kayak ini kesini ini, terus belanja ke pasar apa. Jadi kayak orang kok lewat cepet gitu, geses kita kayak diem gitu loh. Sama orang pada megang handphone, ngerti gak? Gue kan udah lama nggak megang handphone ya, maksudnya. Nah orang-orang kok pada sibuk main ini nih. Oh iya kan gue udah punya handphone ya, akhirnya gue ngambil handphone, gue lihat ngambil main game kayak gitu-gitu. Jadi kayak skip gitu loh, udah lama otak kita skip penglihatan kita, pendengaran kita dengan dunia luar. Sekarang jadi gitu, jadi sekarang mulai terbiasa lagi. Makanya daripada itu tadinya pengen diet nih, karena keluar pengen banget balas dendam kuliner yang enak-enak, yang selama ini pengenin, sampai harus menunggu setahun 4 bulan untuk kecapai lagi mau makanan itu. Akhirnya sayang banget kalau diet. Kalau jadi gue belum bisa diet ketat lah, artinya masih pengen menikmati makanan gitu. Jadi ya
mungkin ada orang yang udah pernah juga masuk sekolah kayak aku pasti tahulah nasi cadong itu udah terkenal banget. Tapi gue nggak tahu dari mana asalnya Sebut nasi cadong, gitu. kok cadong, mungkin ada sejarahnya gitu ya. Mungkin minta dong, apa satu dong. Lah, selama di sana nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya nasi cadong apa ya artinya itu. Makanya tuh jangan sampai masuk ke dalam. Iya, jangan sampai masuk, jangan sampai yang kasihan kalau kita punya anak berpisah sama keluarga, apalagi yang masih punya anak kecil. Aduh, sayang banget, jangan kayak gitu. Sekarang ya udah jadi pelajaran yang buat sudah kita. Lalu akhirnya hikmahnya banyak. Salah satunya dengan kita udah berhijab. Terus juga jadi lebih kalem, kadang-kadang lagi lebih sabar, lebih ya udahlah. Kadang ini Bu, misalnya kayak si Widya ya, Bu, baju kelunturan gitu. Ya udah berarti bukan rezeki, artinya kan kalau dulu kan marah. Aduh, ini beli di online segini harganya, baru pakai sekali udah kelunturan gitu. Oh, udah kalau sekarang itu artinya belum rezeki. Jadi selalu memandangnya Misalnya syuting nggak jadi gini di reschedule ya berarti belum rezekinya. Kayak gitu lebih lebih nggak ngotot gitu, lebih menjalani hidup bersyukur dengan hal yang sedikit kita dapatkan. Ya udah, inilah pengalaman aku selama di dalam tahanan makan nasi cadong seperti ini, berbagi cerita. Ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan mudah-mudahan hanya aku aja lah yang ngalamin ini, untuk cerita-cerita aja gitu. Jadi ambil sesuatu yang ada manfaatnya, yang baik, dan kalau yang nggak baik ya itu semua jangan diambil. Kalau kata Bunda Dorce, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan yang milik kita pribadi. Kurang lebihnya kita mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Nanti yang nextnya kita akan cari lagi satu sisi hal-hal yang belum orang-orang tahu. Aku mau share, aku bagikan pengalaman di dalam seperti itu. Thank you ya Ruth. Sama-sama Kak. Lanjut kerja lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.